Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jenis perkara yang diadili di sini adalah kasasi, peninjauan kembali, dan perkara khusus. Slogan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah Dharma Yukti, kebaikan yang sesungguhnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Muhammad Hatta Ali, Wakil Ketua Yudisial Muhammad Syarifuddin, Wakil Ketua Non-Yudisial Sunarto, dan jumlah jabatan maksimal 60 orang. Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia ada 3, yakni 1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Yang kedua, Mahkamah Agung menguji peraturan secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Struktur organisasi yakni Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung, sekretariat Mahkamah Agung, dan jumlah hakim agung maksimal 60 orang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Hakim Agung dapat berasal dari sistem karir atau sistem non-karir. Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh 6 unit, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian, dan Badan Urusan Administrasi. Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Peradilan Tinggi, Peradilan Tinggi Agama, Peradilan Militer Utama, dan Peradilan Militer Tinggi. Pengadilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer. Keadaan perkara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap hukum. Tugas Mahkamah Agung dan fungsinya. Fungsi peradilan ialah hak uji material, yakni wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang suatu peraturan yang ditinjau dari materinya, apakah bertentangan dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi, yakni dari pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi pengawasan yakni Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan
keadilan dugaan yang bertujuan agar pengadilan yang dilakukan pengadilan yang diselenggarakan dengan seksama dan wajar, yakni pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi yang mengatur Mahkamah Agung yakni dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum, yakni pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Fungsi nasihat, yakni Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain, yakni pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi administrasi, yakni situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun non-teknis semakin meningkat. Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi, serta keuangan sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.